Shalom keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang bagaimana Alkitab mencatat peranan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari di Perjanjian Lama. Hal ini sebagai sebuah pola patriarki. Kalau kita lihat, peran laki-laki sangat mendominasi dalam segala aspek kehidupan, baik itu lingkup keluarga, di pekerjaan, di masyarakat, dan keagamaan. Namun, apakah benar tatanan seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita menundukkan diri untuk berdoa. Allah Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami menundukkan hati dan pikiran kami untuk sepenuhnya mencari kebenaran firman-Mu saja. Biarlah firman Tuhan berbicara bagi kami supaya kami dapat menjadi pelaku firman yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman hari ini diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, waktu saya kecil, saya beruntung karena memiliki orang tua yang berbagi peran dalam rumah tangga. Nah, ketika saya beranjak menjadi bujangan, agak remaja, pemudi, saya sempat mendengar seloroh teman-teman laki-laki yang berharap segera menikah. Supaya ada yang ngurus, begitu alasan mereka. Bisa makan teratur, ada yang masakin, baju ada yang nyuciin, setrikain, rumah ada yang bersihin, dan ada yang buatin kopi sama pisang goreng kalau pagi-pagi sarapan. Spontan saya berseloroh, kalau gitu jangan cari istri dong, cari pembantu aja, asisten rumah tangga. Atau jangan-jangan yang dibutuhkan bukan istri tapi ibu atau mama yang mulai dari kecil sudah menyuapi kamu, mengurus segala sesuatu sampai mereka besar. Karena orang tua yang punya anak perempuan pasti sakit hati, anaknya yang disayang-sayang, dari kecil dibesarkan dengan penuh cinta, disekolahkan, akhirnya dilamar, dijadikan istri hanya untuk dijadikan pembantu melayani anak orang. Maka muncullah suatu gerakan feminisme yang bahkan menjadi ekstrim sebaliknya, menganggap laki-laki hanyalah sebagai beban. Kalau seandainya wanita bisa berkarir dan lebih mampu, mengapa harus mengalah? Atau kenapa wanita harus dibedakan salary-nya dengan laki-laki? Kalau dia jauh lebih jago dan lebih baik di dalam dia bekerja. Bahkan sampai ada gerakan misandry atau gerakan pembenci laki-laki. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang maksud Allah menciptakan manusia. Ternyata Alkitab menunjukkan bahwa laki-laki maupun perempuan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yaitu sebagai God image bearer. Allah menciptakan laki-laki dan wanita itu setara. Seperti yang kita dengar dari Samas kemarin yang disampaikan oleh Ibu Kristi, kejatuhan manusia dalam dosa menyebabkan terjadinya penyimpangan, baik itu secara budaya maupun tatanan dalam masyarakat. Perempuan dipandang memiliki status yang lebih rendah. Nah, dari sini kita bisa melihat ada kepemimpinan laki-laki, terutama ayah atau kepala keluarga adalah sebuah pengambil keputusan utama. Jadi perempuan tidak punya hak untuk mengambil keputusan. Kemudian ada struktur keluarga dan keturunan.
Struktur keluarga bersifat patrilineal, yaitu keturunan ditarik dari garis ayah. Ini misalnya marga, namanya anak-anak itu diambil dari nama marganya ayah ya. Kemudian patrilokal. Di sini istri tinggal di lingkungan keluarga suami. Jadi istri harus meninggalkan keluarganya dan menjadi milik suami. Warisan umumnya diteruskan juga kepada anak laki-laki, meskipun dalam beberapa kasus seperti anak-anak selafehat ya, ada di bilangan 27 itu anak perempuan bisa mendapatkan warisan karena keluarganya tidak ada anak laki-laki. Perempuan seringkali dipandang memiliki status sosial yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dan peran yang terbatas dalam kepemimpinan politik atau keagamaan di bait suci. Sekalipun lagi-lagi ada pengecualian seperti Deborah, seorang nabiah dan hakim perempuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, nilai dari seorang perempuan sesungguhnya adalah setara kalau kita baca dan kita pelajari dari Alkitab itu tadi. Namun dalam budaya Yahudi, selain mereka memisahkan diri dari bangsa-bangsa lain, mereka juga membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, karena perjanjian sunat yang diperintahkan kepada laki-laki itu menandakan sebagai status miliknya Tuhan, dan juga pada perjanjian lama Roh Tuhan turun dan berkuasa hanya kepada laki-laki. Tetapi uniknya dalam perjanjian baru di Kisah Para Rasul disebutkan Roh Kudus turun kepada laki-laki dan perempuan. Jadi latar belakang penulis, budaya dan status yang sudah dipulihkan relasinya dengan Tuhan melalui penebusan Kristus sangat besar pengaruhnya bagi pemulihan martabat seorang perempuan. Nah, sebagai perempuan saya menyadari bahwa budaya Yahudi pada perjanjian lama itu tidak bisa di copy paste atau diterapkan bulat-bulat karena tidak sesuai dengan misi Alkitab. Alkitab sesungguhnya memperjuangkan nilai perempuan sejak penciptaan. Jadi disebutkan bahwa laki-laki itu ketika dia sendiri dia sangat rapuh dan membutuhkan seorang penolong. Maka ketika bagian dari dirinya diambil, diciptakanlah wanita yang setara tetapi berbeda. Sehingga mereka dapat saling melengkapi. Tapi karena dosa, maka perbedaan itu dijadikan alasan untuk merendahkan posisi dari wanita. Sementara dalam perjanjian baru ketika sudah dipulihkan, perbedaan itu menempatkan perempuan dalam sebuah ordo untuk tunduk kepada suami sebagai fungsi, bukan sebagai status. Jadi kepemimpinan laki-laki berdasarkan rule atau ordo supaya terjadi keteraturan dan bukan maksudnya supaya dapat mendominasi. Nah, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami memohon pimpinan dan ketundukan pada firman Tuhan supaya kami dalam relasi kami sebagai laki-laki dan perempuan, kami menempatkan diri kami dengan benar. Kami bisa saling menghargai, saling mensupport, saling melengkapi, dan saling menolong. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.